Itu kan sesuatu konflik yang memalukan sebenarnya. Kita lihat dulu peta tadi Raja Jawa, bagaimana dia mempersiapkan supaya kekuasaannya tetap berjalan terus meskipun sudah tidak berkuasa secara formal. Asumsi. Kita lihat di Berarti kamar tandingan ini desain dari hasil istana bukan ini? Bukan desain ini. Gimana sih bro? PKB malah cepat-cepat muktamar itu. Ini yang menang lah Muhaimin. Siap, Aklamasi. siap dan Iya. kita inilah ganggu dikit-dikit. Ya, semua sepuh-sepuh. Uya Mutai datang. Datang. Tapi Coba menarik Gus Miftah hadir. Wah, ini yang menarik ini. Kalau ada organisasi berganti pengurus, ketuanya sama, kok strukturnya berbeda, ada dua kemungkinan. Antara ketuanya yang seenaknya sendiri atau anggotanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Semoga kita semua sehat walafiat, bahagia selalu dan semoga bisa mencapai sejahtera, terutama bagi guru honorer. Kita masih mengikuti isu-isu publik yang semakin hari semakin seru, dan terakhir ada celentingan yang terus terang mengatakan bahwa ada Raja Jawa yang sedang eksis di Republik ini gitu. Raja Jawa ini tentu saja sudah tahu semua ya siapa beliau. Ya siapa? Mulyono. Mulyono Nitiputro Nipunegoro. Diponegoronya itu. Itu nama aslinya ya. Itu kayaknya gelar ya? Apa gimana ya? Secara kejaksaan bagaimana itu? Ya. Ya Jokowi lah ya, sosok yang disebut-sebut Konfirmasi lagi. Raja Jawa. Iya emang udah Iya, dikenal oh, publik. iya. Udah jadi perbincangan publik. Ya, kenapa beliau disebut-sebut sebagai Raja Jawa, Neo Raja Jawa itu karena ternyata kekuasaan Jokowi itu lumayan bisa mengobok-obok ya di segala lini hampir ya. Ada Golkar kemarin ketumnya tumbang ya, yang istilahnya pohon beringin ditebang, dan dia sendiri kasih tukang kayu gitu ya. Terus PBNU dan PKB juga sepertinya ada intervensi. Ya, sepertinya nih nanti kita akan obrolin apakah ada intervensi atau tidak. Tapi yang jelas konflik PBNU dan PKB ini akan selalu bergulir. Jangan ya. Jangan ya ada ya. Dan kemarin juga ada demonstrasi besar-besaran itu soal MK ya, putusan MK yang dicoba anulir oleh DPR. Itu juga semua adalah gambaran dari pengobok-obokan yang disinyalir dari Raja Jawa itu. Udah disebut namanya. Bisa di ujung. Ya nggak apa-apa lah. Kita mulai dari ini aja dulu. Mungkin PBNU dan PKB ya, karena PKB baru selesai muktamar nih, dan ternyata Caimin terpilih kembali. Dewan Suronya yang menarik adalah mantan Wapres. Belum mantan. Belum mantan ya, calon mantan Wapres dipilih sebagai ketua Dewan Suro PKB. Nah ini ya kira-kira keberlanjutan perseteruan antara PBNU dan PKB ini akan seperti apa dengan struktur baru PKB? Di podcast sebelumnya sebenarnya ketika di arus bawah ya, itu seperti sebuah koin yang di sini ini ada, di sini PKB, di sini NU. Di bawah itu banyak juga yang dari Ansor, di kepengurusan PKB ada Orang-orang Ansor. orang-orang Ansor. Walaupun kemarin Caimin bilang bahwasanya ada loh dari PCNU mengatakan seperti itu, tapi nanti takut dipecat. Jadi sadar di bawah itu sebenarnya seperti koin yang punya dua muka. Muka di sininya ini PKB, di sininya NU gitu. Jadi sebenarnya di bawah sih masih ya menurut saya ketika diajak ke Bali ya ikut. Walaupun sebenarnya dia di daerahnya sebagai kepengurusan NU. Iya. Itu. Jadi yang menarik kan begitu, bagaimana pesan-pesan kiai di politiknya itu masuk di PKB, pengennya kan begitu. Makanya kenapa PBNU
pengen merebut PKB itu, bagaimana nanti ada pesan-pesan keinginan-keinginan kiai yang lahannya lahan politik, nah masuk di situ. Tapi menurut Pak Senja, Boleh. Panas tadi. Nggak mungkin. konflik Nggak itu mungkin lupa. ada intervensi nggak dari istana gitu? Kalau tadi dibilang menitipkan pesan-pesan kiai, ya terlalu normatif ya. Dan mengatasnamakan kiai. Oke. Kalau kita merujuk ke konflik PBNU itu kan sesuatu konflik yang memalukan sebenarnya. Kita lihat dulu peta tadi Raja Jawa, bagaimana dia mempersiapkan supaya kekuasaannya tetap berjalan terus meskipun sudah tidak berkuasa secara formal. Kita lihat Demokrat ketika itu, Demokrat juga diobok-obok kan gitu. Tapi gagal. Kemudian MK juga, mekanisme MK kemudian diatur tuh ambang batas umur itu diobok-obok juga. Itu untuk melanggengkan kekuasaan juga kan gitu. Terus kemudian apa lagi? Setelah MK? Terakhir DPR kemarin itu. DPR. MA. MA juga diobok-obok. Kemudian Golkar ya, sampai Erlangga yang mantan ketua umum Golkar itu sampai seperti tertekan ya ketika dia menyampaikan pengunduran dirinya sebagai ketua umum. Tertekan, kemudian jadilah Bahlil ini. Ini itu juga diobok-obok. Nah, kemudian yang sekarang masih ramai, Bahlil berhasil lah, Golkar diobok-obok berhasil, Demokrat gagal. Nah, PKB secara formal aman ya kemarin ya. Aman tidak berhasil diobok-obok. Ada inilah isu. Nah, yang menjadi pertanyaan gini, konflik PKB dan PBNU itu sampai sebesar ini, saya kira ada intervensi ya di luar internal PBNU. Dari Pak Mulyono lagi. Siapa yang membiayai sekian banyak puluhan ribu ya? Ansor, Banser, Pagar Nusa, biaya bisnya, biaya makan. Saya kira PBNU nggak punya logistik saldo begitu besar karena tambang belum jalan. Itu pun harus bayar kompensasi tambang dulu 3 triliun kalau nggak salah. Kompensasi dulu. Dari mana gitu? Nah sekarang belum selesai di acara di Bali, kemudian ada muktamar tandingan. Rencananya akan ada muktamar tandingan. Muktamar tandingan apa muktamar luar biasa PBNU nih? Ini istilahnya menarik. Muktamar luar biasa PBNU tandingan. Kan yang muktamar PBNU kan muktamar luar biasa PBNU. Tapi memang pola-pola itu ada ya ketika zamannya Muawiyah ketika pengen memilih anaknya Yazid itu sebenarnya polanya sama. Ketika Muawiyah waktu itu mengutus Marwan bin Hakam waktu itu menjadi gubernur di Madinah, dia yang nyuruh Muawiyah untuk gubernur itu mempromosikan putranya Yazid dan itu ditolak oleh Abdurrahman waktu itu. Yazid belum cukup umur apa gimana? Ya sebenarnya waktu itu usianya saya kurang paham, tapi ketika itu Abdurrahman itu sampai mengatakan bahwasanya itu pola-pola Heraklius katanya kerajaan Romawi. Sampai keras itu. Itu ketika di pidato, gubernur pidato, ada yang interupsi Abdurrahman itu. Itu pola-pola Romawi katanya. Itu Heraklius punya. Coba lihat katanya. Apakah Abu Bakar mengangkat anaknya? Apakah Umar mengangkat anaknya? Dan itu memang pola Pak Mulyono itu sama, hampir sama dengan zamannya Muawiyah menunjuk putranya Yazid. Selain Muawiyah dulu terah darah biru nggak Muawiyah? Ya Muawiyah kan waktu itu setelah merebut dari kekuasaannya sahabat Ali, akhirnya putranya sahabat Ali, udahlah kalau begitu saya mengundurkan diri saja lah, legowo. Nah ketika sudah nyaman di zona nyaman itu, akhirnya memilih Yazid. Makanya era kerajaan Islam itu ya pas Muawiyah itu baru nanti ada Bani Umayyah. Nah pola-pola kerajaan itu tercipta setelah Muawiyah itu. Nah jangan-jangan nanti siapa tuh setelah nanti Gibran nanti ya Jenetes gitu kan akan mengulang sejarah. Iya sejarah itu berulang. Itu tidak bisa Pak, itu beda culture sama kita jauh. Hidung mancung itu. Hidung mancung. Beda ya. Kalau kita lihat Itu namanya nitip putro. Nitip putro. Kalau kita lihat di struktur Raja Jawa biasa seperti itu. Iya. Abah Hayam Wuruk jadi raja umur berapa?
Baru 6 tahun atau berapa? Hah? Ayam Muruk tidur aja. Umur muda sih. Enggak, masih balita, masih kecil, makanya dipindahkan dulu ke ibunya kan, sementara Gayanti sama siapa itu. Iya. Nah itu kan masih muda. Itu kalau kita lihat struktur kita yang orang Jawa ya masuk akal sih, masih masuk akal. Tapi memang di era demokrasi modern seperti ini kan sudah tidak rasional. Iya. Karena kita kan menjunjung tinggi asas demokrasi ya. Iya. Ya, sebetulnya anaknya boleh tapi memenuhi syarat kan. Ada syarat. Ya, Bocil-bocil Anaknya aman. Bus, anaknya siapa? Ini kita kembali lagi ke PBNU sebenarnya. Nah, yang menarik itu yang menarik itu gini, sebelum ke PBNU ada statement Prabowo yang menyebut dari kekisruhan yang terjadi demonstrasi kemarin itu. Prabowo menyebut ada orang yang Haus kekuasaan. Haus kekuasaan. yang mengontrol ini, yang kekuasaan. Ini kayak dia ngasih clue, ngasih clue, Manuvernya gitu ya, ngasih manuver bahwa setelah 20 Oktober Raja Jawa ini selesai. Oh ya. Termasuk Bahlil juga mungkin takdir nih ya. Mungkin akhir tahun juga Artinya dengan catatan itu Prabowo sudah mulai membangun jaga jarak nih. yang diikat sama Raja Jawa itu mungkin akan selesai ketika 20 Oktober. Tapi kalau potongan-potongan pidato Prabowo itu emang iya dilihat gitu. Tapi kalau dilihat secara utuh, Prabowo di Balik Munas PAN ya, Pan. PAN atau apa? Akhir-akhir kan Prabowo bilang hubungan dia dengan Jokowi baik, kuat, tidak ada itu urusan apa Nitip-nitip orang. nitip. Ini kan ya apa? ya bahasa politisi biasa gitu. Apa yang bisa diambil? Tapi ada clue statement apa calon presiden ya, karena belum dilantik ya. Iya. Itu menandakan ya sesuatu pesan lah, menandakan sesuatu Iya, pesan. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah yang diduga PBNU juga diintervensi juga akan selesai? Nah, ya kita kan bisa membaca nih Prabowo ini kedekatan dengan ormas-ormas keagamaan nih enggak sedekat Kalau Jokowi apa gimana? kita lihat track record Mulyono ini ya dalam mengambil partai, hampir semua partai yang punya struktur terah keturunan siapa Demokrat masih Demokrat. ada SBY Iya. bapaknya, Lalu, PDI masih ada Megawati, terus apalagi yang diambil, PSI kambil tidak punya terah kan, PSI Iya. tidak punya terah ini Golkar. secara politik, Golkar kambil Golkar. kalau lagi Kambil. nggak punya terah. PKB ini sulit kambil karena ini masih punya terah, walaupun gitu-gitu ada konflik keluarga antara mantan putrinya Gus Dur dan Caimin, tapi Caimin kan sama aja ponakannya Gus Dur juga Iya. dan punya terah lah secara darah gitu. Jadi partai yang Iya. bertahan adalah partai yang punya terah. Jadi sulit loh sebenarnya kalau kita melihat bagaimana Jokowi maksa anaknya untuk masuk di berbagai partai ini, memang dia sadar sebenarnya. Tapi kalau dulu Demokrat itu kan pola pengobok-obokannya ada sosok Muldoko ya dulu ya. Iya. Yang dicanangkan, diisu-isukan akan menggantikan itu loh. Tapi Bisa. sekarang PKB nggak ada nih. Misalkan memang PBNU. intervensi ya. Ya, dari PBNU sosoknya siapa Lewat itu? PBNU. Ya Yang lagi kemarin, PBNU. kemarin itu kan Adung, Ah. Abdurrahman ya, Iya. Gus Yakut, Ansor sebelumnya. Oh ya, Gus Itu Yakut. juga kan gagal mengundurkan diri. Tapi menariknya itu ya, berapa belas ribu yang dikirim itu? 40 ribu ya, Banser. Banser, Ribu GB Ansor. Nah itu menariknya kan belum selesai ya, belum kan apel ceritanya ya, kalau cerita. Terus tiba-tiba Gus Yahya berstatement untuk segera pulang kembali, kayak gitu. Ini soalnya selesai apa ya? sewa hotelnya udah habis. Bukan. Info terakhir ya, info terakhir nih. Ada beberapa, saya pernah project temen yang nggak tahu ya Pagar Nusa atau Ansor, itu yang berangkat kan dua ya, Pagar Nusa dan Ansor ya ke sana. Iya. Memang secara garis besar panitia yang mengajak mereka ke sana belum siap. Orang segitu banyak, kayak tempat mandi, tempat ini, persiapannya sangat kurang. Itu kelihatan banget bahwa ini dadakan memang. Iya, iya, iya. Dan makanya mungkin Gus Yahya juga kalau ini dibiarkan berlarut lama di sana Bisa keadaan bisa blunder juga, Iya, malah iya. berbalik isu-isu tentang ketidaksiapan pengurus pusat Pagar Nusa atau pengurus pusat Ansor berantakan nanti. Ya itu kan isu lapangan, maksudnya secara Itu teknis, itu lapangan. teknis, Tapi berarti teknis. dalam hal dia membaca peta politik di PKB, kira-kira PKB bisa direbut atau tidak, nah, itu menjadi pertimbangan. Nah, Ternyata Caimin kuat, kemudian Adeng mengundurkan diri kan, itu kan pertanda bahwa
susah diambil kan gitu, susah dibikin. Tapi saya ngelihatnya memang bener ya, susah diambil dan karena memang sudah tidak mungkin minimal pamer otot gitu pulang lagi gitu. Mungkin ya. Biar tidak ya, Iya. yang akhirnya yang ribut kan orang-orang preman-preman itu ya. Calo-calo demo yang kemudian demo di Muktamar PKB kan ada itu. Iya. Yang kemudian sama pecalang Bali. Raja Bali. Seandainya memang ada intervensi dari istana terhadap konflik PBN dan PKB ini, dengan dipilihnya Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua Dewan Syuro itu, bisa nggak dibaca bahwa itu antitesis gitu loh? Ya antitesis yang sangat legitimas, Ya. yang sangat legitimatif ya, karena Kiai Ma'ruf Amin dan Buya Said Akil Siroj ini kan dua orang yang masih hidup Tim 5. dari tim 5 Pendiri, pendiri PKB ya. Ah. Seperti itu. Dan saya kira apa ya? Dua-duanya ada kemarin. Dua-duanya ada. Dua-duanya semua. ada. Iya, iya. Kalau antitesis dari Jokowi jelas. Kalau kita membaca statement-statementnya Kiai Ma'ruf Amin, Iya. setelah inilah MK itu macam-macam Iya, itu cenderung memang berlawanan dengan Jokowi. Dan secara statement di sambutan beliau ketika terpilih jadi ketua Dewan Syuro kan, bahwa Dewan Syuro di PKB itu masih ada banyak kiai gitu. Karena selama ini yang digunakan kan manuver PBNU bahwa Dewan Syuro di PKB dihilangkan secara sistematis gitu loh. Malah kan ada beberapa yang nggak tahu ya mantan atau masih pengurus di cabang-cabang PKB justru malah datang ke PBNU untuk memberikan penjelasan itu. Klarifikasi. Mendukung PBNU. Mendukung PBNU. Iya, tapi entah itu mantan apa masih saya nggak tahu. Mantan pengurus ya. Mantan. Artinya betul-betul dengan hadirnya Ma'ruf Amin ini antitesis gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang yang ditampilkan PKB dan PBNU, ini jelas terlihat bahwa kualitas politiknya jauh. Kualitas politik PBNU dan PKB ini jauh. Ya Ini gimana? kayak bocil lah anak PKB. Itu PKB ingin menunjukkan bahwa PKB yang disebut katanya tidak melibatkan kiai, Nah, Masih ternyata ada. ketemu kamar banyak tuh kiai-kiai. banyak ya. Nah, ini Di politiknya jauh. pampang jelas itu di depan semua. Pajang semua ya. Pajang semua di depan. Kayak anak tantrum PBNU tuh. Ketika apa namanya wah, Tantrum ya. nongolkan sosok ini loh. Contoh lah, seorang mantan sekjen PKB Lukman Edi. Nah, deh. Lah, kita kan nggak tahu ya secara politik Pak Lukman ini apakah gesekannya apa dengan ketua PKB. Terus siapa lagi lah, pokoknya itu kan Ini, yang dilihat orang-orang yang sudah Malik Bukan di- Haromain. bukan dipecat dari PKB, tapi secara struktural tidak dipakai. Gini logikanya ya. Kalau ada organisasi berganti pengurus, ketuanya sama, kok strukturnya berbeda, ada dua kemungkinan. Antara ketuanya yang seenaknya sendiri atau anggotanya yang belangsak. Oke. Iya. Nah, orang-orang yang ada kemungkinan jadi sesuatu yang ini itu dipakai PBNU untuk ngomong di depan publik bahwa Iya. PBNU ini bahwa PKB ini berantakan. Nah, ini kan dan dibiarkan itu ya? dia dibiarkan begitu saja oleh PKB. Dibalas ketika muktamar ini ada Kiai Said Agil dan Kiai Ma'ruf Amin datang, selesai itu Selesai, kualitas ya. mereka. Selesai. Gimana coba? Malah kiainya ada di PKB. Iya. Kiainya malah ada di PKB. Kayak Kafabi ada, nggak lihat ya kalau nggak salah Apa kemarin. Muhtadi demi Ngomong tadi itu kiai semua coba. Iya, semua sepuh-sepuh. Buya Mutai datang. Tapi yang menarik Gus Miftah hadir. Wah, ini yang menarik ini. Bawa misi Singkiran dari Garuda bukan? Hadir tapi di fase kedua Terus kita kan memang perwakilan 02. Wajar itu Bang. Tapi ternyata juga ada isu muktamar PKB tandingan di Jakarta. di Jakarta yang katanya nanti tanggal 2 sampai September. Kalau ada muktamar PKB tandingan, ini kan udah ada mantan tim 5 nih, Kiai Said sama Kiai Ma'ruf. Mau apakah beliau berdua mau dipanggil juga di Nah, muktamar itu. tandingan? Selama kedua kiai ini tidak diundang, maka legitimasinya kurang. Kurang Kurang, kalau secara Meskipun secara mereka historik. mengklaim bahwa kami akan mengundang para senior-senior PKB, akan mengikut MD, Yeni Wahid dan seterusnya. Ya. Dari di antara itu nggak ada tuh yang benar-benar tim inti gitu loh. Dan Ya disebut maaf, PKB. Mahfud MD ini kan sejak tahun 2019 sudah dilabeli
Bukan. Udahlah, jangan ditarik ke sono. Enggak. Iya. Enggak enak Kalau- kalau membahas ke sono. Bicara kayak gitu kan, kalau PKB-nya mau diundang-undang kayak gitu, orang-orang anaknya putri-putrinya Gus Dur, orang-orang nah itu sama apa bedanya dengan PDI dan ini yang bicara soal terah. Tapi oke lah, andaikan itu terjadi ya, seberapa kuat gitu loh orang-orang yang dipanggil misalkan diundang di muktamar tandingan ini kan. Mahfud MD secara politik kekuatannya gimana? Kekuatannya cuma ada di Twitter. Ya paling akademisi lah. Akademisi, ya. pure Artinya akademisi. politik praktis kurang ya. Nah, Iya. gini, Yeni Wahid itu Gini, sebenarnya ini enggak? Kalau dari kekuatan tergantung ini sebelum 20 Oktober. Ini sebelum 20 Oktober mungkin ada potensi ibarat karena secara legal formal ya nggak mungkin bisa diambil alih. Ya. Secara resmi Secara konstitusi. SKM Menkumham misalkan Ya. soal partai politik kan sah itu kan PKB di bawah Iya. Muhaimin Iskandar. Nah, ya kalau yang punya kuasa ini kemudian bermain kemudian mengeluarkan SK Menkumham atau menganulir kepemimpinannya Caimin bisa jadi, tapi itu bisa dilakukan sebelum 20 Oktober. Saya kira kekuatan itu di sebelum 20 Oktober. Tapi setelah 20 Oktober, Bisa berubah lagi. ya misalkan Berarti peta itu bisa berubah. Prabowo tetap butuh Caimin Yes. di Oke. DPR Iya. misalkan. Betul. Karena PKB. dia punya kursi banyak. Iya, ya. kursi banyak. Untuk stabilitas politik memang harus dirangkul. Iya. Masih kuat. Apalagi sekarang terpilih kembali kan. Nah, Susah itu di. ya itu pihak eksternal, tapi secara tokoh-tokoh yang ingin mengadakan muktamar tandingan ini sepertinya kekuatan politiknya lemah ya. Yeni Iya. Wahid itu sebenarnya kiprah politiknya nggak lemah, bukan lemah sih, bukan lemah secara ini ya, bukan Terlibat juga. Masuk juga. Anyway, Enggak. Enggak masuk. tapi secara dukungan publik masyarakat luas, akar rumput yang tidak nongol di media sosial kurang lah kayaknya kalau untuk orang-orang Yeni Wahid itu kan memang tokoh nasional, tapi Iya. dia bukan politisi yang bisa melakukan agitasi gitu ya, Iya. bermanuver dulu kan Kayaknya bikin belum- partai dia, Bro ya. dan gagal. Apa partainya dulu? Partai PKNU gitu loh. Iya, PKNU apa ya? PKNU ada PKNU dulu. Bukan jadi itu. Bukan ya? bukan Yang kalau Itu yang di PKNU. di PBNU apa di Tebu Ireng siapa tuh? PKNU mah udah sempat launching Tebu Ireng itu. Iya. Kiai Tapi itu pernah almarhum Kiai alhamdulillah. Salahuddin. bukan siapa tuh? Kakaknya Gus Dur lagi. Tapi semua orang tahu itu ada manuver Yeni di dalamnya kan. Iya. Makanya sempet disinir waktu berantem tuh antara Yeni Wahid dan Cak Imin. Caimin. Penulis bukunya. Allah katanya bikin partai aja gagal kan. Iya. Penulis buku itu. Memang Perkembangan diakui NU. kan Caimin ini bisa Cak Anam, membesarkan Cak Anam. PKB karena memang ini PKB dulu yang bawa Gus Dur. Tapi kan merawat PKB berapa tahun ini kan luar biasa berarti. Caimin dengan keberhasilan. Dengan keberhasilannya naik lah setiap Iya. momen pilpres tuh selalu naik. Itu kan luar biasa lah. Tapi yang saya sih pengen lucu yang ini, yang kemarin tingkah pola PBNU ketika banyak demo berseliweran. Kenapa itu loh yang jam setengah 11 siang, jam 10 siang demo lagi mau anget-angetnya. Kalau PBNU dan Roy Surya Datang ke datang sana. ke istana. Statementnya sih mengatakan bahwa mereka sedang membahas tambang. Ya. Tapi saya kok nggak yakin soal membahas tambang. Tambang Oh. iya dibahas, Iya. iya dibahas. Bumbu saja itu tapi ya. Bumbu. Intinya Karena kan apa yang paling kira-kira? dekat dengan Jokowi soal pertambangan dengan pemerintah Iya, dia. iya. Intinya soal nama PKB ini. Oh, ada kecurigaan ke sana gitu. Saya sih mikirnya kayak gitu ya, mikirnya saya nggak tahu ini seudonnya saya ya. Berarti saya mikirnya nggak mungkin tuh membahas soal tambang cukup WA Jokowi WA gimana bro tambang selesai lah gitu. Nggak perlu datang ke istana. Iya, Tapi iya. soal muktamar PKB ini kepentingannya lebih besar daripada tambang istana. Mas, Iya. artinya manuver istana di muktamar PKB untuk mengintervensi Muhaimin itu gagal. Ya mungkin bisa aja Gagal mungkin, apa nggak bergerak gitu. mungkin ya kucluknya Banser dan Pagar Nusa tiba-tiba berangkat ke Bali gara-gara ke istana itu. Jangan-jangan ada instruksi dari Pak Mulyono. Bayangan saya terjadi dialog. Gimana sih bro?
PKB malah cepat-cepat muktamar itu. Ini yang menang lah Muhaimin. Siap, Aklamasi. siap Dan. Iya. Kita inilah ganggu dikit-dikit. Telepon lah Telepon lah. Adiknya adikku. Adinda. Itu ngeberangkatin ke Bali. Tolong dong Pakai ini. SPPD nggak? Ya, nggak tahu. Tolong dong ini. Mungkin ya ini cuma khayalan saya sendiri ya. Asumsi. Nggak apa-apa, asumsi nggak apa-apa. Asumsi. Nah, berarti muktamar tandingan ini desain dari hasil istana bukan ini? Bukan desain, ini cuma menunjukkan bahwa keramat masih keramat. Masih punya otot itu kan, bukan ini masih punya otot. Iya, Namanya iya. orang yang kan gini loh, kalau orang tenang ketika tabrakan mobil senggol sama orang turun, oh iya Pak ada apa? Kalau itu kenapa situ ini itu udah orang panik itu. Udah langsung Iya. nelpon sana nelpon Kalau sini. sini itu udah orang panik itu udah orang panik. Tiba-tiba pakai otot udah orang panik udah. Berarti berarti sebenarnya yang lagi panik tuh PBNU lagi panik. Ya mungkin. Ini panik kalau disentil Pak. Karena muktamarnya sukses. Iya. Kategorinya sukses terjadi. Sukses. Iya ada muktamar dadakan tuh kan pusing sebenarnya di sana. Tiba-tiba muktamar. Kan besok dari Desember tiba-tiba ada muktamar. Terkecoh juga ya. Kalau ada muktamar tiba-tiba kan, nah ini maunya apa? Kalau muktamar terjadi sekarang dan Caimin terpilih berarti kan clear publik atau cabang-cabang menginginkan Caimin jadi ketua ini. Mau digoyang seperti apa lagi coba? Iya. Apalagi berhasil mendatangkan inilah simbol-simbol PKB dan yang lain-lain. Apalagi Nah. PKB juga gabung ke Kim Plus kan? Iya. Dan Jokowi pasti ngeh kalau muktamar ini akan clear. Makanya dipanggil lah itu. Ansar-bansar. Asumsinya Asumsi. dipanggil lah penjaga PKB. Nah, Ini orang tuanya PKB. Panggil. Bro sini bro. Kenapa? Tambang udah kelar kan? Oke. Gitu. Sebagai pancingan doang. Kan kalau ngobrol berarti Asumsi, kan asumsi. Kalau ngobrol kan berarti harus ada obrolan awal ya. Gimana masih mau tambang? Masih tambahin deh gitu. emang beliau ahli imajinasi ya. Ngarang legenda aja bisa. Enggak apa-apa. Itu asumsi liarnya begitu. Enggak, Iya, iya. kalau nggak logis loh. Saya sampai sekarang nggak berpikir Kalau kalau banyak soal pemberian tambang tambang. doang PBNU kok di waktu orang demo ke sana itu bego banget. Kalau bener ya, kalau bener itu soal tambang, asli saya katakan PBNU sekarang secara kebijakan politik Tolol. yang gitu loh. Perhitungannya tidak banget. Perhitungannya tidak banget gitu. Ya. Tidak etis lah. Tidak etis gitu. Ah, ah. Saya yakin nggak itu? Saya yakin nggak? Hmm. Ya berarti ya udahlah PKB muktamar sudah selesai dari Selesai. kepengurusan baru Nah, gitu. Pak, kita lihat nih langkah ke depan gimana nih Ya. PBNU. Pokoknya nanti Ya, peta bener. mungkin akan bisa berubah ketika nanti setelah dilantiknya Prabowo. Ya. Ya, Itu ya. kita akan lihat nanti peta politik nanti akan seperti apa. Ya. Semua yang terjadi ya nggak berjalan begitu aja. Semua by design. Ya. Desainnya Raja Jawa. Ya, diduga ya. Dengan pengangkatan Ya, kita kan udah membaca perjalanan bagaimana si raja ini Jadi lagi apa Tapi menggurita. lebih asli Prabowo Raja Jawa ketimbang Jokowi. lebih asli Prabowo. Iya, karena Prabowo Secara itu terang. ada silsilahnya. Ya. Mau saya bacain. Ya, ya. Ya, sok silsilahnya. Prabowo Subianto, bapaknya Sumitro Joyo Hadi Iya, Sumitro. Ah, Bapaknya Balawi. Sumitro adalah Margono Joyo Hadi Kusumo. Ya, Balawi. Enggak, sampai Ubaidillah kan itu. Sampai beda. Margono Bisa. anak dari Manguprojo anak Kerto Atmojo anak Raden Muhammad anak Raden Kertanegara keempat, Raden Kertanegara ketiga, anak dari Raden Kertanegara tiga, anak dari Mangkuprojo satu, anak dari Ngabehi Kertoyuda, anak dari Ngabehi Banyak Wide yang kemudian adalah Adipati Bayumas yang keempat tahun 1620. Banyumas emang. Jadi Prabowo itu keturunan Bupati Banyumas, Oh, Ya. Raja Jawa yang asli. Ya. Raja Jawa. Ya. Udah tes DNA itu ya? Oh, belum. Kalau yang satunya lagi kan Niti Putro, Oh, dari apa Mulyono apa? Mulyono. Mulyono. Putro. Mulyono, Niti Putro, Niponegoro. Niponegoro. Enak banget ya ampun. Oh, dari namanya udah terah aja itu. Ya oke lah kita akan ikuti ya dengan pengangkatan Kiai Amin itu juga akan cukup merubah peta apalagi nanti setelah 20 Oktober 2024. perlu diingat
Mulyono ini cuma pengantar Prabowo. Nah, Kalau diantar dia selesai. Kalau setelah diantar, legasinya lumayan bagus ya. setelah diantar, ya namanya orang pengantar, Pulang dia lagi. akan dijamin kepulangannya dan akan dijamin biaya pulangnya, biaya hidupnya. Ya udah cukup itu udah. Kecuali dia mampu menguasai Gak Golkar. bisa udah namanya pengantar udah. Bahlil selesai. Bayar selesai.